Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait implementasi konfigurasi hotspot voucher mikrotik dengan user yang kita buat secara statis untuk pelanggan rumahan ya. Nah, seperti yang kita ketahui, pada mikrotik itu terdapat sebuah fitur yang dapat melakukan proses autentifikasi berdasarkan user yang kita buat secara manual ya, melalui mikrotik, dan user yang kita buat secara otomatis ya, baik itu menggunakan Wikmon ataupun menggunakan user manager. Nah, pada studi kasus kali ini kita akan membagi ya dua jenis user hotspot, di mana user yang pada umumnya yang menggunakan voucher itu yang di sebelah kiri yang ini, dan kita akan buatkan satu kode voucher ya, di mana kita punya pelanggan rumahan dan mereka berlangganan untuk pembayaran internet. Untuk hotspotnya rumahan ada 4 pengguna, ada 4 handphone. Kita akan buatkan satu kode voucher yang akan dibuat khusus untuk digunakan oleh 4 orang dengan maksimal limit 6 MB ya, dibagi secara merata. Jadi ketika mereka menggunakan secara bersamaan, maka bandwidthnya akan dibagikan secara merata. Nah, untuk itu kita akan langsung saja melakukan proses konfigurasinya. Pertama-tama kita masuk pada mikrotik ya. Pertama-tama kita masuk pada mikrotiknya dulu. Nah, di sini saya menggunakan mikrotik seri, kita coba cek resource. Oke, di sini saya menggunakan mikrotik versi RB 2011 ya, versi 7 ya, sudah yang stable. Dan di sini memori sama CPU-nya masih stabil ya. Nah, kita ketahui bersama, di sini saya punya konfigurasi hotspot ya, yang sudah jalan dan saat ini sudah digunakan ya. Kita bisa lihat. Nah, jadi kita akan mengimplementasikan konfigurasi untuk membuatkan voucher secara khusus untuk pelanggan rumahan kita. Oke, jadi langkah awalnya kita akan konfigurasi. Pertama-tama kita masuk ke menu IP, firewall. Selanjutnya kita masuk ke menu Mengel ya. Kita masuk ke menu Mengel. Selanjutnya kita tambahkan. Di sini kita akan menambahkan sebuah rule baru ya, dengan chain forward. Selanjutnya kita masuk ke menu action. Di sini actionnya kita pilih jam ya. Fungsinya jam ini adalah agar kita dapat mengarahkan sebuah traffic ya, user yang lagi connect itu ke target tertentu ya. Dan karena kita pakai hotspot, di sini targetnya kita akan arahkan ke hotspot ya. Nah, selanjutnya kita bisa apply. Oke, kita sudah buat jam target ya, targetnya hotspot. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke IP hotspot ya. Kita masuk ke IP hotspot, terus kita masuk ke menu user profile. Nah, pada menu user profile ini kita akan tambahkan sebuah profil baru ya. Kita buatkan profil dengan nama profil user rumah. Selanjutnya kita setting ya seri usernya sesuai dengan topologi tadi, 4 orang user. Selanjutnya kita akan setting incoming paket mark ya. Incoming paket marknya kita buat pengguna rumah. Outgoing juga kita buat paket pengguna rumah ya. Jadi di sini paket yang akan di user profile ini akan di-marking menggunakan mark secara otomatis. Jadi kita tidak perlu melakukan proses pembuatan manual lagi. Selanjutnya pada menu key ya, kita akan tambahkan insert key-nya, kita buat bottom ya. Dan selanjutnya parent key-nya kita buat limitasi rumahan ya. Nah, di sini parent key-nya belum kita buat. Kita akan buat sebentar ya. Selanjutnya untuk key type-nya kita buat hotspot ya. Hotspot default. Nah, jika sudah, kita bisa apply di sini. Nanti konfigurasi kita akan ditambahkan ya, profil yang ini.
Langkah selanjutnya kita akan buat sebuah key ya. Kita akan buat sebuah key baru. Kita akan tambahkan sebuah key baru. Di sini untuk key-nya kita buat limitasi rumah. Selanjutnya targetnya kita arahkan ke port hotspot ya. Nah, selanjutnya limitasinya kita buat 6 MB sesuai topologi. Setelah itu kita buat pada menu advance ya. Pada menu advance key type-nya kita buat PC key upload dan target download-nya PC key download default. Oke. Selanjutnya di sini paket marks-nya ya. Paket marks-nya kita buat pengguna rumah ya. Jadi kita ketikkan di sini, pastikan penggunaan namanya di sini sesuai dengan konfigurasi yang ini ya. Paket marks-nya pengguna rumah. Setelah itu kita apply. Nah, di sini pasti ketika kita sudah apply sebuah key ya, sebuah parent key-nya kita akan buatkan menjadi limitasi rumah. Jadi akan muncul secara otomatis. Jadi kalau kita belum buat, itu di sini masih belum akan tampil ya. Nah, kalau sudah kita apply, kita oke. Langkah selanjutnya adalah kita akan buatkan satu buah user ya, yang akan digunakan untuk melakukan proses autentifikasi. Oke, misalnya kita buat rumah. Kita buat rumah. Profilnya itu kita arahkan ke prof user rumah. Nah, kalau sudah kita bisa oke. Oke, selanjutnya pada menu key ya, limitasi rumah yang kita sudah buatkan tadi, itu kita akan geser ke baris yang paling atas. Jadi pastikan profil usernya itu berada paling atas. Di sini kita sudah buatkan user ya, dengan nama rumah. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal melakukan proses yang namanya uji coba ya. Sini saya akan coba connect ke WiFi saya untuk melakukan proses uji coba konfigurasinya. Oke, saya sudah connect. Oke, saya akan diarahkan untuk melakukan proses login. Ya, kayaknya yang ini ya. Kita login menggunakan user rumah. Passwordnya rumah. Login. Oke, loginnya berhasil. Pastikan statusnya sudah aktif ya. Statusnya sudah aktif dan kita bisa pantau pada menu key untuk memantau. Nah, kalau kita klik di sini, user rumah akan masuk ya. Ya, kalau kita cek konfigurasinya. Hotspot, oke. Ya, kita cek kembali user profilnya. Itu kita buat, oke. Ya, kita di sini kita buat limitasi 6 MB. Apply. Terus yang aktif kita coba remove kembali ya. Oke, sini kita akan coba login kembali. Itu dia tidak muncul tidak ditampilkan pada menu key karena kita belum sempat ya memasukkan limitasi ya. Makanya dia menganggap tidak ada limitasi apapun. Sini kita akan coba kembali untuk login menggunakan user rumah. Ya, login berhasil. Oke, di sini sudah tampil dan kita bisa lihat harusnya dia sudah jadi sub dari key-nya ya. Oke. Di sini kita akan coba untuk melakukan speed test ya, konfigurasi speed testnya. Oke. Oke, di sini kita bisa pantau ya, trafficnya sudah jalan. Bisa kita pantau melalui menu traffic. Oke,
Oke, di sini sudah terlimit di bawah dari 6 mega ya, sesuai dengan limitasi yang kita lakukan. Oke, jadi di sini sudah dilimitasi. Ya. Jadi usernya tidak akan memiliki bandwidth di atas dari 6 mega ya, sesuai dengan limitasi yang kita lakukan. Nah, kita juga bisa lakukan uji koneksi pada server ya, pada laptop kita ya. Kita coba lihat gateway-nya 55.254. Kita coba buka browsernya. 55.254. Oke, di sini kita coba login ya. Oke, kita coba login. Oke, loginnya berhasil dan kita bisa pantau mikrotiknya. Sini sudah ada 2 user hotspot ya, yang login dan sudah dilimitasi dengan limitasi 5 mega per user. Oke, di sini limitasinya tidak kebaca karena saat ini kita connect pakai koneksi kabel ya. Kita coba disable dulu untuk koneksi kabelnya. Oke, pastinya mikrotiknya akan disconnect. Oke, kita bisa lihat ya. Oke, di sini limitasinya sudah kelihatan. Kita bisa buka speed test. Oke. Ya, di sini terlihat ada aplikasi speed test ya yang kita buka untuk menguji proses komunikasinya. Oke, kita bisa lihat di sini terlimit 6 mega ya. Di sini terlimit 6 mega ketika kita melakukan proses speed test ya. Begitu juga dengan di handphone kita, itu masing-masing terlimit 6 mega dan tidak akan bisa naik dari kecepatan yang sudah kita tentukan. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.